Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan minyak yang dimiliki oleh BUMN kita. BUMN kita yang bergerak di bidang perminyakan pastinya kita kenal banget, yakni adalah Pertamina yang menjual Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo, Solar, Dexlite, dan lain-lain. Nah, ini adalah anak perusahaannya yang akan kita bahas, di request oleh teman-teman kita. Nama perusahaannya adalah Elnusa Tbk dengan kode emiten ELSA atau kita panggil aja ELSA. Kalau di jalanan kita melihat ada truk pengangkut BBM, itu pasti ada namanya Elnusa dan logonya adalah Pertamina karena memang mereka ini adalah anak perusahaan daripada Pertamina. Mari kita kenalan dengan ELSA ini dari sejarah pendirian mereka terlebih dahulu. Jadi mereka itu didirikan pada tanggal 25 Januari tahun 69 dan tanggal peresmiannya tanggal 9 September. Ya, jadi mereka itu bergerak di industri energi. Energi apa? Yakni adalah BBM pastinya. Dan mereka fokus bidang industri minyak dan gas. Untuk lebih tepatnya, untuk lebih lengkap tentang bisnis mereka, kita bisa lihat di sini ya. Produk dan jasa mereka itu adalah ada minyak dan gas. Ya, ada reservoir service, geophysics service, exploration drilling, development and production, transportation and storage, refinery itu penyulingan. Ya, jadi kalau minyak bumi itu masih mentah, itu kalau kita disulingkan, penyulingan, maka produknya bisa bermacam-macam. Kalau misalnya penyulingannya lebih sedikit, itu hasilnya bisa menjadi BBM. Tapi kalau disuling, di penyulingan berkali-kali, itu dia bisa menjadi aspal yang biasa untuk pembuatan jalan. Itu memang lebih kental. Jadi semakin disuling semakin kental dia. Semakin kental itu pengikatnya lebih kuat. Ya. Jadi dari minyak bumi produknya banyak banget, bisa BBM, bisa plastik, karet sintetik sampai aspal. Ya, lalu selanjutnya retail, lalu industrinya mereka ada water treatment juga ada, warehousing, data remastering, fleet management, logistik juga ada. Lalu di sisi digital mereka juga ada IoT, Internet of Things, itu contohnya seperti smart house, IT service juga ada, lalu communication. Cukup terdiversifikasi, jadi saya cukup senang ya. Jadi mereka nggak hanya mengandalkan sektor minyak bumi. Karena sekarang saya melihat minyak bumi ini juga ada tanda-tanda akan menurun sih. Karena kendaraan listrik udah banyak banget di Eropa, di Amerika, di China, dan negara-negara Asia lainnya. Bahkan Indonesia juga yang lagi berkembang itu motor listrik. Ya, jadi ada motor listrik yang sistemnya hybrid, ada yang pakai BBM sekaligus ada baterainya juga. Jadi bisa dipilih lah. Ya, untuk penggantian baterai motor listrik pun mudah sekarang. Kita tinggal swipe di Alfamart, di Indomaret. Itu ada kerjasama dengan pemerintah, itu bisa di swipe, jadi nggak perlu kita cas lama-lama lagi, tinggal swipe aja. Nah, itu udah masuk era kendaraan listrik sih. Jadi saya pikir BBM ini mungkin kedepannya akan mulai ditinggalkan, termasuk batu bara. Cuman batu bara itu mungkin lebih bertahan ya, karena batu bara itu sumber energi paling murah untuk sekarang. Jadi kalau kendaraan listrik udah merajalela, tapi sumber energi mungkin masih perlu bantuan batu bara, jadi batu bara mungkin bisa lebih bertahan. Karena itu saya pikir untuk minyak bumi ini mungkin lebih biasa aja ya dibandingkan batu bara. But tetap berpotensi untuk sekarang karena memang masih dibutuhkan ya. Karena untuk transformasi ke kendaraan listrik nggak secepat itu. Oke. Untuk ELSA masih oke lah, ada diversifikasinya. Selanjutnya untuk pemegang saham ada Pertamina Hulu Energi memegang 51%. Kalau saya baca di sini sih aman. Ada berita hukum yang memberatkan perusahaan. Posisi publik 48% ini juga oke. Selanjutnya laporan keuangannya kita coba cek dulu. ELSA. Kita lihat di kuartal kedua dan sudah tersedia belum? Bentar, kita cari dulu. Dan udah tersedia, kita download dulu. Ini dia. Kita coba bandingkan dengan yang di RTI Bisnis. Untuk mata uang pelaporannya dalam bentuk rupiah pembulatan jutaan. Jadi perlu kita kalikan 1 juta. Laba rugi untuk entitas induk seberapa besar? Kita coba lihat. Laba rugi untuk entitas induk sebesar 226 miliar rupiah. Yap, benar. Dengan PER 5,6 kali. Ini bagus banget.
pairnya bagus banget dengan liquidity kurang rasio 160%. Kita coba cek untuk aset lancarnya itu sebesar 4,8 triliun, liabilitas jangka pendek 3 triliun, jadi masih lebih gede aset lancarnya. Untuk turnover harian mereka ini mencapai 50 miliar rupiah, jadi udah bagus banget ya. Meskipun Elsa ini nggak bisa masuk watchlist premium saya, tapi kalau untuk watchlist standar ini udah lebih dari bagus ya, karena ini hampir masuk watchlist premium saya, pairnya 5,6 kali. Jadi bagi teman-teman yang request Elsa ini, ya saya bolehkanlah masuk ke dalam daftar investasi. Tapi jangan lupa untuk melakukan diversifikasi dan memakai uang dingin biar investasinya aman. Saya tutup untuk pembahasan tentang Elsa ini sebagai distributor daripada BBM, daripada Pertamina. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.